Yang ketiga, orang yang melihat Tuhan, menikmati providensia Tuhan. Mereka dapat ikan banyak, mereka turun, Tuhan sudah siapkan roti dan ikan. Lalu panggil mereka untuk makan. Ini akan mengingatkan mereka. Dan saudara yang membaca, harusnya saudara dan saya juga bisa ingat kepada 5 roti dan 2 ikan. Sepanjang malam mereka lapar. Lapar sampai iman mereka goncang. Mereka lupa panggilan, kami akan kembali menangkap ikan. Tuhan gak memusnahkan ikan dari Danau Galilea gara-gara mereka. Tuhan izinkan mereka dapat 153 ikan. Bahkan dikatakan ikan yang besar-besar. Mungkin saja itu adalah ikan-ikan terbaik yang ada di Danau Galilea. Tapi waktu mereka datang, Tuhan sudah siapkan roti. Tuhan sudah siapkan ikan. Tuhan mengasihi manusia berdosa seperti mereka. Tuhan mengasihi manusia berdosa seperti saudara dan saya. Tetapi itu adalah bukti perhatian Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya. Mereka lapar, mereka khawatir. Dengan menyediakan itu, Yesus seolah-olah mau bilang, di masa depan kamu tidak akan lagi berjumpa dengan aku seperti yang sekarang ini. Namun kamu tetap bisa meyakini. Seperti 5 roti 2 ikan untuk banyak orang. Kamu juga akan menikmatinya. Cukup Allah akan berikan kepada umatnya. Saya percaya bahwa inilah providensia Allah bagi murid-murid hari itu yang sementara bergumul. Kalau Yesus Kristus sudah bangkit, maka hari ini Bapak, Ibu, dan saya punya pengharapan yang sama. Karena dia bukan hanya memberi 5 roti 2 ikan. Dia bukan hanya menyediakan roti secara lahiriah dan ikan untuk dimakan hari itu. Tetapi dia telah memberi tubuhnya sebagai roti hidup bagi saudara dan saya. Dan memberi darahnya sebagai minuman bagi saudara dan saya. Memelihara kehidupan kita. Providensia secara spiritual ini adalah fondasi untuk percaya kepada providensia Allah secara lahiriah. Ini yang Paulus bicarakan. Jika Allah telah memberi anaknya, apalagi yang tidak akan diberikannya bagi kita. Orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap providensia Allah. Dan Allah akan membuktikan itu di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kadang-kadang di dalam konteks pelayanan, saudara dan saya membutuhkan kekuatan lebih. Membutuhkan tenaga lebih. Membutuhkan banyak hal secara lahiriah lebih. Saya percaya Tuhan cukupkan. Kalau memang itu sudah waktunya. Apa yang menjadi pergumulan Gary Cikarang? Kita sama-sama bisa bergumul, tapi jika sudah tiba waktunya, Allah akan membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang memperhatikan dan memberikan providensia bagi umatnya. Kalau bergumul hari ini, bergumullah. Kalau memang harus menangis, menangislah. Tapi jangan lupa bahwa Allah memberikan providensianya. Mereka turun dari perahu dan makanan sudah ada. Yang keempat, orang yang melihat dan mengenal Tuhan memiliki apa yang disebut sebagai, dilatih untuk memiliki apa yang disebut sebagai kematangan iman. Mereka akan dilatih untuk matang imannya. Yesus sudah bikin mujizat. Sudah ada roti di situ, sudah ada ikan di situ. Kok pelit banget ya? Kenapa nggak bikin cukup aja untuk mereka semua? Sekarang Bapak Ibu lihat di dalam teks itu ya. Sudah ada roti, sudah ada ikan. Tuhan Yesus masih bilang gini, bawa yang kamu tangkap tuh sebagian untuk dibakar. Berarti dia memang sediakan, tetapi dia nggak sediakan semua kan. Harus ada bagian yang mereka harus bawa dari perjuangan mereka semalam-malaman itu. Dia berikan mereka ikan, sekarang dia bilang bawa kemari. Dan bakar ikan itu supaya kita bisa makan bersama-sama. Sekali lagi, dia sudah buat mujizat, kok tanggung amat. Harusnya siapkan aja ikan sebanyak-banyaknya, roti sebanyak-banyaknya supaya hasil tangkapan itu tersisa untuk hari-hari yang akan datang. Ini malah apa yang ditangkap disuruh dipakai lagi, pelit amat. Tapi Yesus memang bikin mujizat supaya murid-murid sadar akan kehadirannya. Ikan yang banyak itu hanya untuk membuat mereka sadar bahwa dia hadir. Tetapi dia tidak membuat mereka bergantung kepada mujizat. Maka dia bilang, ke depan kamu nggak akan jumpa dengan saya. Saya akan pelihara kamu. Tetapi kamu harus belajar seperti hari ini. Kerja keraslah, berjuanglah, dan aku memberkati engkau, mencukupkan kehidupanmu melalui perjuanganmu. Orang Kristen adalah orang yang bekerja keras. Kalau saudara dan saya jumpa dengan Allah yang sedemikian, dia akan memaksa saudara dan saya untuk kerja keras. Di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam seluruh dimensi hidup kita, Allah akan memaksa kita untuk bekerja keras jika memang kita berjumpa dengan dia. Maka istilah anak raja nggak bikin apa-apa, omong kosong. Anak raja kadang-kadang harus kerja seperti budak. Allah menuntut saudara dan saya untuk bekerja sedemikian. Maka di dalam perjanjian baru itu, Paulus ada bilang, orang yang tidak kerja jangan kasih makan.
Orang tua zaman dulu suka pakai ayat ini. Tapi ayat ini sebenarnya memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa menjadi Kristen justru berarti saudara dan saya akan bekerja keras. Kalau saudara dan saya ingin menjadi Kristen dan berleha-leha, jangan jadi Kristen. Tuhan Yesus itu tidak pernah paksa saudara dan saya jadi Kristen. Sekali lagi, Allah kita tidak pernah memaksa kita menjadi Kristen. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Memang ada kata harus, menyangkal diri dan memikul salib. Tetapi itu adalah konsekuensi setelah kita memakai kebebasan kita untuk memilih. Maka Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mau. Ikut Tuhan itu bukan paksaan. Ikut Tuhan itu di dalam kebebasan saudara dan saya memilih setelah Allah menyatakan diri. Tapi setelah kita memilih dengan bebas, kita akan kehilangan kebebasan untuk menentukan konsekuensi. Dan Allah yang menetapkan konsekuensinya, menyangkal diri dan memikul salib. Saudara boleh bebas untuk memilih ikut Tuhan atau enggak. Kalau hari ini saudara bilang saya mau jadi ateis, mau meninggalkan Tuhan, terserah. Tetapi kalau saudara memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, saudara akan dipaksa untuk bekerja keras. Enggak ada pilihan yang lain. Tapi ini menunjukkan kematangan iman. Kita enggak bergantung hanya pada mujizat. Tuhan kasih turun roti dari langit, mana dari sorga, enggak. Tuhan kadang bikin mujizat, tetapi lebih banyak dia bekerja melalui pekerjaan dan kerja keras kita secara natural.